Ya, selamat pagi untuk kita semua. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya berharap kabar kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang dilindungi Tuhan. Oke, kita hari ini masih akan membahas mengenai ketidaksalahan Alkitab. Sesuatu yang sudah kita bahas berminggu-minggu sebelumnya, begitu. Kita sudah melihat berbagai macam jenis bukti, berbagai macam jenis tuduhan, tudingan, dan kita sudah perlihatkan bahwa semua tuduhan dan tudingan yang mengatakan Alkitab mengandung kesalahan sebagai tuduhan yang palsu, sebagai tuduhan yang tidak tepat. Dan hari ini kita masih mempertahankan Alkitab tidak salah, dan kita hari ini diperhadapkan kepada persoalan yang terambil dalam 2 Samuel 24 ayat 13 yang dibandingkan dengan 1 Tawarik pasal 21 ayat 11 hingga 12. Oke, kita akan lihat satu persatu. Mari kita lihat pertama ayatnya dulu. Dalam 2 Samuel 24 ayat 13 dikatakan, kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedangkan mereka itu mengejar engkau? Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Oke, ini Samuel 24 ayat 13. Kemudian kita lihat dalam 1 Tawarik 21 ayat 11 hingga ke 12. Di sini dikatakan, kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkatalah ia kepadanya, beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedangkan pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar, ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang timbanglah jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Oke, dari kedua teks ini kalau kita baca dan kita bandingkan baik-baik, sepertinya tidak ada permasalahan begitu. Sepertinya tidak ada pertentangan di dalamnya. Tetapi ini akan menjadi seolah-olah pertentangan begitu. Jikalau kita melihat ke dalam bahasa asli ataupun melihat ke dalam versi King James Version. Saya masih ingat ada beberapa orang muslim yang mengajukan perikop ini dengan mengutip King James Version begitu. Di sini kalau kita lihat permasalahan, seolah-olah permasalahan di dalam King James Version, terutama dalam 2 Samuel pasal 24 ayat 13, di situ disebutkan 7 tahun kelaparan. Kalau LAI menyebutnya 3 tahun kelaparan. Jadi LAI salah menerjemahkan. Karena dalam bahasa aslinya menyebutkan 7 tahun kelaparan, bukan 3 tahun. Sedangkan dalam 1 Tawarik menyebut 3 tahun kelaparan. Begitu. Jadi di sini menjadi seolah-olah pertentangan. Jadi yang mana benar? Apakah Tuhan akan menghukum Israel, memberikan hukuman berupa 7 tahun kelaparan atau 3 tahun kelaparan? Jadi inilah yang seolah-olah pertentangan, dan inilah yang ditudingkan kepada Alkitab, dan mereka menyebut ini adalah bukti kesalahan Alkitab. Sebelum kita melihat solusi, kita melihat pendapat beberapa pihak. Robert Anderson misalnya percaya bahwa perbedaan ini disebabkan oleh salah penyalinan. Jadi dia punya anggapan bahwa ketika orang Yahudi menyalin kitab suci, menyalin 2 Samuel, mereka salah menyalin. Tentu kesimpulan Robert Anderson ini adalah kesimpulan yang tidak kita terima. Kenapa? Kita sudah lihat banyak minggu yang lalu bahwa Tuhan berjanji bukan hanya menginspirasi firman-Nya tanpa salah, juga akan memelihara firman-Nya tanpa salah. Dan Tuhan memelihara firman-Nya itu lewat penyalinan. Dan Tuhan memimpin begitu, terutama untuk perjanjian lama bangsa Yahudi untuk menyalin kitab suci. Dan ketika Tuhan pimpin, ketika Tuhan pelihara tanpa salah. Ini sudah kita lihat banyak buktinya, banyak ayat-ayat firman Tuhan yang menjanjikan ini. Begitu kita sudah lihat
beberapa minggu lalu, misalnya di dalam Mazmur 119 yang berkata bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kalau firman Tuhan sampai zaman sekarang sudah rusak, banyak salah salin, bagaimana dia bisa menjadi terang, bagaimana dia bisa menuntun kaki kita begitu. Ada lagi di dalam pernyataan Tuhan Yesus bahwa di dalam Matius pasal 4, setiap orang hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau misalnya ada salah penyalinan, maka bagaimana bisa orang atau terutama orang kudus pada zaman kita hidup dari firman Allah begitu. Jadi kita diperhadapkan kepada dua pilihan, mengikuti kesimpulan Robert Anderson atau mengikuti kesimpulan dari Alkitab. Alkitab menyimpulkan perjanjian lama tanpa salah, perjanjian lama dipelihara Tuhan tanpa salah. Kemudian ada beberapa Alkitab, di sini ada ESV atau ESV. Di sini ESV menolak Masoretic Text. Masoretic Text ini adalah teks Alkitab dalam bahasa Ibrani, dan mereka lebih memilih untuk mengikuti Septuaginta. LXX itu Septuaginta. Begitu, karena di Septuaginta disebutkan 3 tahun kelaparan. Sedangkan di teks Ibrani disebutkan 7 tahun kelaparan. LAI sepertinya lebih memilih mengikuti Septuaginta begitu, menuliskan 3 tahun kelaparan, karena sekali lagi di dalam Septuaginta dituliskan 3 tahun kelaparan. Tapi permasalahannya, kita kembali diperhadapkan kepada dua pilihan. Apakah kita mau ikut pendapat manusia ataukah kita mau mengikuti pendapat Tuhan? Tuhan berpendapat bahwa dia akan memelihara firman-Nya tanpa salah dalam teks Ibrani. Ini sudah kita lihat beberapa minggu lalu juga. Kita sudah lihat dalam Matius 5 ayat 18. Tuhan berjanji bahwa satu iota dan satu titik tidak akan hilang. Satu iota dan satu titik tidak akan musnah. Dan satu iota satu titik itu mewakili tulisan Ibrani, mewakili Alkitab Ibrani begitu. Iota adalah huruf terkecil dalam bahasa Ibrani, kita sudah bahas beberapa minggu lalu. Dan titik, kalau saya sendiri pribadi percaya titik itu mengacu kepada huruf hidup dalam bahasa Ibrani. Jadi Tuhan hanya menjanjikan pemeliharaan pada teks Ibrani, bukan pada terjemahannya, bukan pada Septuaginta. Septuaginta itu adalah terjemahan Alkitab dalam bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Jadi Tuhan tidak berjanji memelihara terjemahannya, Tuhan berjanji memelihara teks Ibraninya tanpa salah. Oke, jadi kembali kita diperhadapkan kepada dua pilihan, mau ikut manusia atau mau ikut Tuhan. Kalau saya pribadi mau ikut Tuhan. Kalau mau ikut Tuhan, kalau begitu bagaimana solusi, bagaimana penyelesaian dari perikop yang seolah-olah bertentangan ini? Samuel mengatakan 7 tahun kelaparan, 1 Tawarik mengatakan 3 tahun kelaparan. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Ada dua penyelesaian. Penyelesaian kedua saya tidak cantumkan angka 2 di situ. Ada dua penyelesaian. Penyelesaian yang pertama adalah pengurangan 7 tahun kelaparan. Ini solusi yang pertama, pengurangan 7 tahun kelaparan. Karena kalau kita lihat baik-baik ya, kalau kita kembali kepada teksnya, sebentar, ini 2 Samuel. Di dalam 2 Samuel ini dikatakan datanglah Gad, dan Gad di sini bertanya. Sekali lagi, Gad di sini bertanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan? Kali lagi ini salah terjemahan. Seharusnya akan datangkah menimpa engkau 7 tahun kelaparan di negerimu. Jadi ada kalimat tanya di situ. Dan 3 bulan lawanmu mengejar, kalimat tanya lagi. Atau 3 hari penyakit sampar, kalimat tanya lagi. Tetapi kalau kita lihat dalam 1 Tawarik 21 ayat 11-12, di sini tidak menggunakan kalimat tanya, melainkan menggunakan kalimat perintah. Haruslah engkau memilih. Begitu. Jadi perhatikan baik-baik. Dalam 2 Samuel, saya tunjukkan lagi. Dalam 2 Samuel, di sini menggunakan kalimat tanya. Jadi Gad bertanya kepada Daud. Sedangkan dalam 1 Tawarik, Gad tidak bertanya tetapi menyuruh Daud memilih. Di sini implisit, kalau begitu maka kemungkinan Gad datang 2 kali kepada Daud. Gad datang 2 kali kepada Daud. Kali pertama dia datang bertanya kepada Daud. Kali kedua karena Daud masih belum memilih mau hukuman yang mana, kali kedua Gad datang tidak lagi bertanya tetapi menuntut Daud untuk langsung memilih. Begitu. Jadi kali pertama dia bertanya, kali kedua dia menyuruh Daud memilih. Karena mungkin setelah dia bertanya, setelah dia memberitahukan firman Tuhan, Daud menimbang-nimbang begitu. Pusing mau nimbang yang mana, mau pilih yang mana.
Tuhan utus kali kedua dan menyuruh Daud untuk wajib memilih, begitu. Jadi pada kali pertama Gad berkata 7 tahun kelaparan, begitu. Tetapi mungkin Daud berdoa kepada Tuhan dan akhirnya kali kedua Gad datang. Gad membawakan pesan Tuhan dan dari 7 tahun kelaparan dikurangi menjadi 3 tahun kelaparan. Jadi silakan dipilih. Jadi pertama Gad bertanya, kali kedua dia datang, dia menyuruh Daud memilih. Jadi 2 kali Gad datang dengan pesan yang hampir mirip tetapi tidak sama, begitu. Pesan pertama 7 tahun kelaparan, pesan kedua 3 tahun kelaparan. Ini solusi yang pertama, solusi yang cukup bisa dipakai begitu dan tidak sulit untuk dipahami. Dan solusi yang kedua itu ada pada frase di negerimu. Jadi solusi kedua itu ada pada frase di negerimu. Coba kita lihat baik-baik. Frase ini muncul di dalam 2 Samuel. Saya tunjukkan lagi ayatnya. Akan datangkan menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu. Perhatikan ada frase di negerimu. Sedangkan dalam 1 Tawarikh 21 kalau kita baca 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri. Jadi tidak ada kata 3 tahun kelaparan di negerimu. Tidak ada frase di negerimu. Ini menarik. Jadi ini adalah jawaban terhadap tudingan bahwa 2 Samuel itu salah, karena 2 Samuel itu mencatatkan kelaparan di negerimu, begitu. Kalau kita lihat baik-baik di dalam 2 Samuel, kalau kita kembali dalam 2 Samuel 24, catatan Samuel ini adalah satu-satunya catatan yang mencatatkan kelaparan yang terjadi sebelumnya, begitu. Sebelum Gad datang memberitahukan kelaparan yang akan terjadi, begitu. Sebelum Gad datang memberitahukan firman Tuhan ini, Israel itu sudah mengalami kelaparan dan hanya Samuel yang mencatatkan peristiwa ini, begitu. Kalau kita lihat dalam 2 Samuel 21, yang punya Alkitab silakan dibuka di dalam 2 Samuel 21. 2 Samuel 21 ayat yang pertama. 2 Samuel 21 ayat pertama ini, jadi ini peristiwa sebelum 2 Samuel 24. 2 Samuel 21 ayat pertama dikatakan, dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan, berfirmanlah Tuhan pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Oke, jadi sebelum peristiwa ini, tepat sebelum peristiwa ini, 3 tahun sebelumnya, Israel mengalami kelaparan 3 tahun berturut-turut, begitu. 3 tahun berturut-turut karena Saul memiliki hutang darah terhadap orang Gibeon, karena Saul membunuh orang Gibeon, begitu. Jadi Israel mengalami 3 tahun kelaparan berturut-turut, dan ini hanya muncul di dalam catatan Samuel, begitu. Sekali lagi, ini hanya muncul dalam catatan Samuel. Jadi 3 tahun kelaparan berturut-turut. Dan kalau kita bayangkan, setelah kelaparan 3 tahun berturut-turut, tentu mereka tidak bisa langsung menanam. Tentu mereka tidak bisa langsung menabur. Kenapa? Karena apa yang mengakibatkan kelaparan? Salah satunya kan kekeringan, begitu. Salah satunya kekeringan, begitu. Jadi setelah kering selama 3 tahun berturut-turut, Anda bisa bayangkan kering 3 tahun berturut-turut, maka seharusnya pada tahun keempat mereka pun tetap mengalami kesulitan, begitu. Mereka tetap mengalami kesulitan untuk menabur, untuk menyemai benih, tetap mengalami kesulitan karena sebelumnya mereka mengalami kelaparan 3 tahun berturut-turut. Nah, jadi mereka mengalami kesulitan yang hebat, dan kesulitan ini kemungkinan cukup lama, begitu. Cukup lama, periodenya mungkin bisa hampir setahun atau setahun, begitu. Jadi setelah 3 tahun kelaparan, mereka tetap mengalami kesulitan karena kekeringan 3 tahun berturut-turut. Jadi mereka mungkin tetap akan mengalami kesulitan hampir setahun atau setahun penuh setelah 3 tahun berturut-turut. Jadi total kelaparan yang dialami oleh Israel pada waktu sebelum 2 Samuel 24 itu 3 tahun akibat kesalahan Saul, dan paling tidak hampir 1 tahun atau 1 tahun penuh akibat dari 3 tahun berturut-turut mengalami kekeringan. Jadi pada 1 tahun terakhir atau pada tahun keempat mereka mengalami kesulitan karena hukuman 3 tahun tersebut. Jadi paling tidak kalau kita mau bayangkan ada 4 tahun, 3 tahun kelaparan dan 1 tahun masa kesulitan tetap mengalami kelaparan.
Dan ditambah pada 2 Samuel 24, Gad mengumumkan 3 tahun kelaparan lagi. Dan dalam 2 Samuel di sini disebutkan 7 tahun kelaparan. Kenapa disebutkan 7 tahun kelaparan? Di sini kalau kita mau menggunakan bahasa sederhana, kita bisa gunakan seperti ini. Gad berkata kepada Daud, apakah Israel akan mengalami lagi kelaparan begitu hingga sampai 7 tahun begitu? Apakah Israel akan mengalami lagi kelaparan begitu hingga sampai 7 tahun begitu? Kenapa? Karena sebelumnya kita sudah mengalami kelaparan ini 4 tahun. Masa kita mau alami lagi sampai 7 tahun begitu? Jadi Gad mengumumkan 3 tahun kelaparan begitu. Tetapi dalam 2 Samuel, Gad berkata bahwa apakah kita akan mengalami lagi begitu kelaparan hingga sampai tahun ke-7 begitu. Ingat, Gad datang 2 kali begitu. Kedatangan yang pertama seolah-olah dia ingin berkata apakah kita akan mengalami lagi kelaparan begitu hingga sampai tahun ke-7 begitu. Kira-kira seperti itu. Makanya di dalam 2 Samuel 24 disebutkan 7 tahun kelaparan. 7 tahun kelaparan karena hanya 2 Samuel yang mencatatkan kelaparan yang terjadi sebelumnya. Jadi pada kedatangan kedua Gad di dalam satu Tawarik, Gad menyuruh untuk memilih 3 tahun kelaparan, 3 tahun penyakit, 3 bulan dikejar musuh atau 3 hari kena penyakit sampar begitu. Jadi sekali lagi dalam 2 Samuel kalau kita mau membuat menjadi suatu bahasa sederhana, Gad di sini seolah-olah berkata bahwa akankah Tuhan menghukum kita kelaparan lagi hingga sampai tahun ke-7 karena kita sudah alami kelaparan 4 tahun sebelumnya. Begitu. Jadi tidak ada pertentangan di dalam perikop ini begitu. Tidak ada pertentangan. Kita diperlihatkan atau kita diperhadapkan pada 2 solusi. Solusi yang pertama bahwa adanya pengurangan tahun kelaparan. Gad datang 2 kali. Kedatangan pertama dia menyebut 7 tahun, kedatangan kedua dikurangi menjadi 3 tahun. Atau solusi yang kedua pada frase di negerimu. Ini adalah frase yang hanya muncul di dalam 2 Samuel begitu. Karena negeri Israel sudah mengalami 3 tahun kelaparan sebelumnya dan paling tidak 1 tahun atau hampir 1 tahun masa kesulitan akibat kelaparan 3 tahun itu. Jadi total 4 tahun ditambah 3 tahun kelaparan yang diumumkan Gad sama dengan 7 tahun kelaparan. Jadi dalam 2 Samuel pada solusi kedua seolah-olah Gad ingin berkata apakah Israel akan mengalami kelaparan lagi hingga tahun ke-7 karena kita sudah alami kelaparan 4 tahun sebelumnya. Jadi tidak ada permasalahan, tidak ada pertentangan sama sekali begitu. Tidak ada pertentangan sama sekali. Jadi kita diperhadapkan kepada pilihan apakah kita mau menerima teks firman Tuhan dengan apa adanya tanpa mengandung kesalahan dan kita beriman sepenuhnya, atau kita menjadi orang yang sok pintar, menjadi orang yang sok hebat, lebih hebat daripada Tuhan, mempertanyakan Tuhan dan meragukan Tuhan dan berusaha membenarkan pekerjaan Tuhan. Kita diperhadapkan kepada 2 pilihan ini. Silakan Bapak Ibu sendiri yang memilih. Bapak Ibu mau berpihak di sebelah mana begitu. Bapak Ibu mau memilih yang mana? Tentu saya berharap kita semua memilih pada satu pilihan, yaitu kita ikut Tuhan. Kita percaya Tuhan, kita tahu Tuhan tidak mungkin salah dan kita menerima pekerjaannya seutuh-utuhnya. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha.